bahkan kerusakannya sudah menjalar luas dan umum, jami'al bilad, ke seluruh negeri di dunia. Wat-tughyan, ya, orang melampaui batas, wal jahla, kebodohan di mana-mana, qad dhahara fi sairil ibad, sudah mewabah ke seluruh hamba-hamba Allah. Tapi masih ada nggak yang selamat? Di antara orang yang tersesat, pegang Tauratnya dirubah sama rahib-rahib mereka, sesat. Tadinya tetap beriman dengan Nabi Isa, dengan Injil, tapi tiba-tiba lama-lama Nabi Isanya disembah, dianggap sebagai Tuhan. Itu namanya zaharal fasad, sudah muncul semua kerusakan di mana-mana. Tetapi kata Imam Ibnu Katsir, illa qalilan, tapi ada sedikit minal mutamassikin, ya, yang mereka masih berpegang bi baqaya min dinil anbiya'il aqdamin, berpegang pada agama yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Nah, pertanyaannya begini, Ustadz, kenapa ada yang ahlul kitabnya Yahudi dan Nasrani? Kenapa enggak Nasrani saja? Kan sebelumnya itu Nabi Isa. Ya karena Nabi Isa waktu itu konsentrasinya di wilayah Bani Israel. Ya, kalau Nabi Musa di mana? Di Mesir kan, dulu di Mesir kan? Ya, makanya berbeda daerah. Nah, selama di antara Yahudi wan Nasrani, mereka berpegang pada agama yang tadi, Tauratnya masih original, belum ditahrif, Injilnya tidak dirubah-rubah, mereka adalah termasuk minal mutamassikin, orang yang berpegang teguh, ya, bi dinil anbiya al aqdamin, dengan agama para nabi yang terdahulu, selama kitabnya masih utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin dan hadirat jemaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, malam hari ini di bulan yang baik, bulan yang mulia, 10 awal Dzulhijjah, Allah masih berikan kita banyak nikmat. Allah masih libatkan kita dalam ketaatan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, tauladan kita, yang dengan sunnahnya lah kita bisa memahami ayat-ayat Quran, yang insya Allah kita akan lanjutkan membahas surah Al-Ma'idah. Terkhusus pada malam hari ini kita membaca dan mempelajari tafsir ayat ke-19. Ini ayat membahas tentang masa fatrah. Fatrah itu adalah masa tenggang antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ada masa kosong, tidak ada nabi di situ. Ya. Silakan. Baik, saya baca, diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahla
الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. Baik, itu aja dulu ya, satu ayat. Ya ahlal kitab, wahai sekalian ahlul kitab, qad, sungguh telah ja'akum, datang kepada kalian, rasuluna, rasul utusan kami, yubayyinu lakum, ya, yang ia menjelaskan kepada kalian, maksudnya syariat ya, menjelaskan tentang syariat, ala fatratin, ya, ala artinya di atas, fatratin ya ketika terputus ya, fatrah itu jeda antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad, berapa lama itu nanti kita bahas ya. Ala fatratin ya, di saat terputusnya minar rusul, dari rasul-rasul utusan ya, antaqulu ya, supaya kalian tidak berkata maja'ana, maja'ana, tidak ada yang datang kepada kami, min dari basyir ya, yang memberikan berita gembira, wala nadhir, dan juga tidak ada yang datang kepada kami, wala, tidak pula nadhir, yang memberikan peringatan. Faqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian, basyirun, yang memberi berita gembira, wa nadhirun, dan memberikan peringatan. Siapa? Rasulullah ya. Jadi supaya enggak alasan ketika mereka tidak ikut Islam, kan alasan kami enggak ada yang memperingati, enggak ada Rasul, makanya diturunkan Nabi Muhammad. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah ya atas segala sesuatu, syai'in qadir, maha berkuasa. Nah, jadi ayat ini untuk kalangan ahlul kitab, status mereka beriman pada kitab-kitab sebelumnya ya, dan mereka terbagi tiga ya, yang besarnya sih dua ya. Pertama, ahlul kitab minal yahudi, dan mereka beriman kepada Taurat. Kemudian ahlul kitab dari kalangan Nasrani atau Nasara, mereka beriman kepada Injil dan Isa. Dan pada ulama juga yang mengatakan termasuk golongan Sobiin ya, Sobiin. Nah, ketika
Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi Isa masa kerasulannya berakhir, kan diangkat beliau. Maka disitulah ada fatrah, terputusnya sambungan risalah kerasulan. Jadi fatrah itu masa kosong. Ya, kalau orang berperkara hukum status quo namanya, nggak ada keputusan, nggak ada siapa-siapa, ya. Nah, oleh karena itu ayat ini jadinya bantahan. Ternyata di masa ala fatrah itu, di atas keterputusan senggang setelah Nabi Isa diangkat, diturunkanlah Nabi Muhammad. Kemarin dulu pernah saya bilang, setiap umat ditinggal Nabi itu makin kacau. Kitab suci dirubah-rubah, mulai sembah yang aneh-aneh, berhala, api, salib, gitulah ya. Nah, kalau sudah kerusakannya parah, kitab sucinya tidak bisa dipegang lagi, sudah tidak otentik, sudah terlalu banyak tahrif kemarin, perubahan, maka Allah akan kirimkan kitab suci yang meluruskan dan Rasul yang memperingatkan. Makanya ayat ini kata Imam Ibnu Katsir mukhotiban, ya, tujuan objek yang diajak bicara adalah ahlul kitab minal yahudi wan nasara. Ya, ahlul kitab kalangan Yahudi dan Nasara. Yang kapan innahu qad arsala ilaihim rasulahu Muhammadan. Yang Allah sudah utus kepada mereka saat Nabi Muhammad diutus. Inilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Diutus nih, ya. Nah, kalau ketika Rasulullah diutus ada penyimpangan, maka Rasul terakhir ini akan meluruskan kembali kepada akidah Islam yang benar. Karena seperti saya bilang, misinya itu sama aja. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, sama misinya adalah iqamatu tauhid, menegakkan tauhid di atas umat. Semuanya sama, semua nabi, nggak ada yang beda. Perbedaannya paling cuma teknis syariat, cara sholat, umurnya kan beda ya, umurnya, kemudian iklim, demografinya berbeda, backgroundnya berbeda, latar belakangnya berbeda. Yang itu cuma perbedaannya dalam teknis syariat. Tapi kalau misi sama, tauhid. Semua nabi nggak ada bedanya. Nah, ketika nabi sudah tidak ada, sebelum ada nabi lagi, itu biasanya kenapa akhirnya nabi yang baru diutus udah banyak tauhid udah rusak-rusak lah, udah hancur lebur lah. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, ya, ayat ini menunjukkan kepada mereka ahlul kitab bahwa Allah sudah turunkan Nabi Muhammad khataman nabiyyin, nabi yang menjadi khatam. Khatam itu penutup. Alladzi la nabiyya ba'dah, yang tidak ada lagi nabi setelah beliau. Wala rasul, ya, tidak ada juga rasul. Bal huwal mu'aqibu li jami'ihim, bahkan Rasulullah adalah penyempurna semuanya, ya. Oleh karena itu Allah bilang, wahai orang ahli kitab, telah datang, ya, rasuluna, utusan kami, yubayyinu lakum, yang menjelaskan kepada kalian apa? Min syariatil Islam, syariat. Jelaskan ulang, karena kalian prakteknya sudah morat-marit, sudah tercampur-campur. Namanya sudah iltibas, yang akidah, yang khurafat, yang syirik udah jadi satu. Makanya diutus nabi lagi meluruskan kembali kepada tauhid. Ya, kapan? Ala fatratin minar rusuli, ya, ketika ada keterputusan pengiriman rasul, ya. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menukil tentang perbedaan pendapat para ulama. Kata beliau, wa qad ikhtalafu fi miqdari hadhil fatrah. Para ulama khilaf tentang berapa jaraknya dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Kosongnya berapa lama? Ya, kosongnya berapa lama? Riwayat pertama dari Abu Utsman Al-Handi, dari riwayat seorang tabi'in namanya Qatadah. Kata Imam Qatadah, kanat sitami'ati sanah,
Jarak antara diangkatnya Nabi Isa kepada Nabi Muhammad sittami'ati sana, 600 tahun kosongnya. Bayangin 600 tahun tanpa Rasul, udah berapa berhala tuh yang disembah. Wah, udah rusak. Injil udah tak utuh lagi, Pak, karena nggak ada pemberi peringatan kan. Ya, itu pendapat yang pertama ya, 600 tahun. Warawahul Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari ya, hadis dari Salman Al-Farisi, juga dari riwayat Qatadah, riwayatnya khamsumi'ati wasittuna sana. Khamsumi'ah artinya 500, wasittun 60 tahun, 560 tahun. Pendapat berikutnya dari Ma'mar, dari sebagian ya pengikut Imam Ma'mar. Berapa pendapatnya? Khamsumi'ati wa arba'una sanah, 540 tahun. Ada lagi pendapat dari Imam Dhahak, kalangan tabi'in juga. Berapa pendapatnya? Arba'umi'ati ya wa bid'un wa thalathuna sanah, 400 ya tahun, 430 tahun ya. Dan ada beberapa pendapat lagi dari Imam Ibnu Asakir dan yang lain-lain. Tapi kata Imam Ibnu Katsir, wal masyhuru huwal awal. Yang paling masyhur di kalangan para ulama termasuk Imam Ibnu Katsir, pendapat yang pertama, kurang lebih 650 tahun. Jarak antara diangkatnya Nabi Isa dan diturunkannya Nabi Muhammad di umur 40 beliau, ketika beliau dilantik menjadi seorang nabi ya. Nah, itulah perbedaannya, paling hanya dihitungan apakah menggunakan Qomariyah atau Syamsiyah lah begitu ya, pakai Miladiyah atau pakai Hijriyah, cuma di situ perbedaannya. Nah, kemudian ketika Rasulullah diutus, ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala fatrah, Nabi diutus di masa fatrah itu, masa tenggang itu ya, watumusu minas subul, karena orang-orang sudah mulai keluar dari jalan yang benar. Apa saja penyakit yang sudah merebak? Wa taghyirul adyan, agama sudah berubah. Wa kathrati ibadatil ausan, berhala makin banyak disujudi orang, dimintai orang, korban untuk berhala. Wan niran, bahkan api disembah Majusi di Persia kan ya. Wasulban ya, dan juga salib-salib. Wa kanatin ni'matu bihi atamman ni'am, makanya nikmat terbaik, kesempurnaan nikmat adalah ketika Nabi diutus kembali. Kalau enggak Nabi diutus kembali melalui takdir Allah, mungkin banyak di antara sahabat masih sembah batu. Itu nikmat terbesar, dan itu sudah menjadi aksiomatik, sesuatu yang berjalan secara otomatis. Kalau sudah carut marut agama, kitab suci nggak betul, berhala di mana-mana, Allah sudah mulai disyirikkan, disekutukan, maka di saat itulah Nabi yang berikutnya akan diutus. Namun pada momentum ini kan nggak ada Nabi terakhir, la nabiyya wala rasulah ba'dah, kan gitu kan. Makanya Rasulullah adalah terakhir. Dan saat itu kata Imam Bukhari ditambahkan fa innal fasada kana qad amma, bahkan kerusakannya sudah menjalar luas dan umum, jami'al bilad, ke seluruh negeri di dunia. Wat tughyan ya, orang melampaui batas, wal jahla, kebodohan di mana-mana, qad dhahara fi sairil ibad, sudah mewabah ke seluruh hamba-hamba Allah. Tapi masih ada nggak yang selamat? Di antara orang yang tersesat, pegang Taurat, Tauratnya dirubah sama rahib-rahib mereka, sesat. Tadinya tetap beriman dengan Nabi Isa, dengan Injil, tapi tiba-tiba lama-lama Nabi Isanya disembah, dianggap sebagai Tuhan. Itu namanya zaharal fasad, sudah muncul semua kerusakan di mana-mana. Tetapi kata Imam Ibnu Katsir, illa qalilan
tapi ada sedikit minal mutamassikin, ya, yang mereka masih berpegang bibaqaya min dinil anbiya'il aqdamin, berpegang pada agama yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Nah, pertanyaannya begini, Ustaz, kenapa ada yang ahlul kitabnya Yahudi dan Nasrani? Kenapa enggak Nasrani saja? Kan sebelumnya itu Nabi Isa. Ya karena Nabi Isa waktu itu konsentrasinya di wilayah Bani Israel. Ya, kalau Nabi Musa di mana? Di Mesir kan, dulu di Mesir kan? Ya, makanya berbeda daerah. Nah, selama di antara Yahudi wan Nasrani mereka berpegang pada agama yang tadi, Tauratnya masih original, belum ditahrif, Injilnya tidak dirubah-rubah, mereka adalah termasuk minal mutamassikin, orang yang berpegang teguh, ya, bi dinil anbiya al aqdamin, dengan agama para nabi yang terdahulu selama kitabnya masih utuh. Itulah disebut dengan ahlul kitab. Kalau mereka mati di masa fatrah sebelum Nabi Muhammad diutus, nggak ada dosa. Kalau mereka mutamassikin, berpegang pada Injil yang benar, termasuk ahli surga. Ya, diantaranya Najasyi, Waraqah bin Nawfal, itu kan termasuk min ahlil fatrah kan. Ya, Waraqah bin Nawfal kan beriman dengan Injil yang belum dirubah-rubah. Makanya ketika dia bilang, Khadijah, kalau suamimu betul-betul Nabi, Waraqah orang pertama yang bantu dia. Karena kabar di Injil nggak ada perbedaan dengan ciri-ciri wahyu yang diterima Nabi Muhammad. Cuman masalahnya takdirnya Waraqah meninggal duluan. Kalau tidak, mungkin yang jadi pendamping kedua selain Abu Thalib itu Waraqah bin Nawfal. Ya, waktu itu dia dikonsultasi pertama kali. Ya, siapa yang mereka harus pegang mutamassikin dengan agama para nabi? Min ba'di ahbaril yahudi wa ibadin nasara wasabiin. Ya, selama mereka berpegang, ya, pada agama yang dipegang oleh rahib-rahib yang lurus, mengajarkan Taurat, mengajarkan Injil, yang tidak mengalami tambah dan kurang. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi pernah berkhutbah satu hari. Ya, jadi khotbah dzata yaumin, Nabi berkhutbah atau berceramah di satu hari. Faqala fi khutbatihi, beliau berpidato, berkhutbah dengan kata-katanya apa? Ya, wa inna rabbi amaroni an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani fi yaumi hadza. Wahai umat, sesungguhnya Rabbku telah memerintahkan aku agar aku ajarkan di antara bentuk-bentuk kejahilian kalian, jahiliahan kalian, dari apa yang Allah ajarkan kepada aku pada hari ini. Ya, kemudian kata Nabi tentang halal haram. Nabi bilang, kullu malin nahlatuhu ibadi halal. Ya, semua harta benda yang aku berikan kepada hamba-hambaku halal. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Aku menciptakan hamba-hambaku, mereka adalah hanif, lurus-lurus. Wa innahum atathumus syayatin, tetapi di masa tenggang setan datang untuk mengusik iman mereka. Makanya Lata Mana Uzza itu bukan dibuat dalam niat untuk disembah. Lata Mana Uzza adalah patung monumen untuk memperingati kebaikan tokoh yang sangat dermawan. Nah, kemudian setan itu datang, kata Nabi, membisikkan, ya sudah, sama saja kok sembah patung Lata, melalui itu kita menyembah Allah. Kan gitu setan itu, tipis-tipis dibuat beloknya. Sebenarnya hamba-hambaku, kata Nabi, Allah bilang hunafa kullahum, semua kalian tuh hanif, lurus. Ya,
wa innahum atathumus syayatin, tetapi datanglah syaitan fa'adallathum an dinihim, menyesatkan mereka dari agama. Makanya ketika ditanya orang-orang penyembah berhala tuh, kenapa kau sembah ini patung? Kata mereka, ma na'buduhu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Saya sembah patung untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tipis Pak, tipis sekali Pak. Hati-hati, setan itu kalau nggak bisa dibuat syirik, kita dipancing dulu dengan maksiat. Maksiat kecil-kecil, maksiat sedang-sedang, maksiat besar, maksiat yang paling besar sampai kufur. Pernah nggak saya ceritain kisah Barsiso? Nggak mungkin saya ceritain lagi, panjang. Barsiso itu kan ahli ibadah, dijebak dia dengan khutuwat namanya Pak. Khutuwat itu langkah yang berstep. Makanya setan itu jangan dituruti dari awal. Bapak dijebak nanti. Godaannya pertama ringan, dosa kecil, syubhat, lama-lama sedang, besar, masuk kita. Makanya kata Allah apa? Ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Khutuwat, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia musuh yang nyata bagi kalian. Makanya ketika Nabi berkhutbah begitu, wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, setan menggoda mereka yang lurus di saat masa fatrah, mengharamkan yang dihalalkan oleh agama. Wa amarathum an yusyriku bi, hei hambaku, ini kan Nabi ceritakan, Allah mengatakan setan menyuruh kalian mempersekutukan aku, malam unazzil bihi sultana, dengan sesuatu yang tidak pernah aku turunkan. Thumma inna Allah azza wa jalla nadhara ila ahlil ardi, kemudian Allah lihat kepada penduduk bumi, ya, fama qatahum, ya, yang akhirnya apa? Allah murka kepada mereka. Makanya di masa fatrah itu ada azab juga. Ada azab juga karena sudah terlalu menyimpang, ya, kesesatannya. Siapa yang terkena azab? Ajamahum wa arabahum, orang di kalangan Arab bahkan di luar, illa baqaya min ahlil kitab, kecuali yang tersisa dari ahli kitab yang lurus-lurus. Tersisa tapi nggak banyak, illa qalilan, makanya disebut sedikit, minal mutamassikin bi dinil anbiya, yang berpegang pada agama para nabi yang lain. Maka Nabi ketika khutbah ini Allah berfirman, innama ba'atsuka li abtaliyaka wa abtaliya bika, sesungguhnya Muhammad, aku mengutus engkau kepada mereka untuk menguji kamu dan menguji mereka dengan kedatangan kamu. Jadi Allah ingin uji Yahudi, Bani Israel, Nasrani, dan yang masih tersisa ini, ya, nurut nggak? Ya. Wa anzaltu alaika kitaban, dan aku turunkan kepada engkau satu buah kitab, la yaghsiluhul ma, tidak bisa dibersihkan dengan air. Maksudnya kitab yang nggak bisa dirubah-rubah, nggak seperti mereka, ya. Taqra'uhu na'iman wa yaqdhan, yang Muhammad engkau akan baca saat kau tertidur maupun kau tersadar. Tsumma innallaha amarani an uharrika Quraisyan, dan Allah memerintahkan aku untuk uharrika, artinya tidak membakar orang-orang Quraisy. Maksudnya bukan dibakar seperti kasus yang istri bakar suami itu, bukan. Maksudnya membakar apa? Meluruskan dan membasmi kesesatan-kesesatan kalian. Aku diutus nih untuk membasmi yang sudah setan jebak dari akidah-akidah kalian. Ya. Faqultu ya Rabbi, maka Nabi mengatakan saat itu aku berkata, ya Allah, idzan ya yatlagu ra'si fayad'uhu khubzah, umatku pasti nggak akan terima aku, dia akan mengopek kepalaku seperti roti. Betul kan? Ketika Nabi meluruskan kesesatan, Nabi justru yang disiksa kan? Nabi sudah ngadu kepada Allah. Kenapa? Karena waktu itu udah mengakar Pak. Coba gini Pak, Bapak bayangin, Bapak tiba-tiba disaruh di satu kampung, bes, Bapak hafal Quran, ilmunya ada, tapi semuanya orang sudah sesat, nyembah berhala. Mau mulai dari mana? Bingung kan? Ketika Nabi meluruskan kesesatan, Nabi justru yang disiksa kan? Nabi sudah ngadu kepada Allah. Kenapa? Karena waktu itu udah mengakar Pak. Coba gini Pak, Bapak bayangin, Bapak tiba-tiba disaruh di satu kampung, bes, Bapak hafal Quran, ilmunya ada, tapi semuanya orang sudah sesat, nyembah berhala. Mau mulai dari mana? Bingung kan?
Tiba-tiba ini berhala udah jadi apa ya, sesuatu yang diagungkan. Tiba-tiba kita sendiri di situ, Pak. Mau ngapain? Bingung kan? Itu yang dialami Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad pertama menggigil kan ketika dapat tugas itu. Menggigil sampai ya ayyuhal muzammil. Turun lagi, ya ayyuhal muddathir, wahai engkau yang berselimut, qum, berdiri, fa'anzir, beri peringatan. Tadinya Nabi kan waktu disuruh beri peringatan, Nabi berselimut, nggak sanggup, saya nggak sanggup. Satu hari, besoknya turun lagi, Nabi nggak sanggup saya, gimana mau ngomong? Itu sudah jadi Tuhan mereka sejak beberapa tahun. Akhirnya Jibril datang, bilang sama Rasulullah, ya Muhammad, illan taf'al, ya kalau kau tidak melakukannya, sayu'adzibuka Allah akan mengazab kamu. Maka akhirnya Nabi dengan berat, karena pertama kali perintah yang turun tuh beliau harus meluruskan keluarganya dulu, dari kalangan Bani Hashim, Bani Abdi Manaf. Itu kan yang dibawa ke gunung kan. Wah, kok orang terpercaya, semua orang percaya sama Nabi, amanah. Sekali Nabi suruh dakwakan Islam, langsung ya tabban laka ya Muhammad, langsung Abu Lahab menghardik Nabi. Turunlah surat Al-Lahab ya. Nah itu diantaranya. Makanya keadaannya berat di awal-awal, Pak. Nabi itu memulai merintis, Pak, luar biasa, sendirian, Pak ya. Makanya Nabi sudah bilang, ya Allah, nanti pasti aku akan dikopek oleh umatku sendiri seperti roti. Betul, Nabi disiksa ya. Faqal istakhrijhum kama istakhrajuk, ya Muhammad, nanti kau usir mereka. Siapa yang mengusir kamu? Nah, itulah ya, Nabi diusir. Waqzuhum, nugzik, perangi mereka kalau memang harus berperang, aku akan bantu. Wa anfik alaihim, ya, keluarkan hartamu untuk dakwahi mereka. Fasatunfik alaik, aku akan ganti uangmu. Itu kata Allah. Jadi memang Nabi berkorban. Wa ba'ath jundan nab'athu khamsa amsalihi, kirim kalau memang harus perang 500 tentara, aku akan 2 kali lipat. Terjadi kapan? Perang Badar, ya kan? Itu Allah janjikan. Jadi Allah tuh sudah kasih pengantar sama Nabi Muhammad, ini step-step yang kau akan alami. Nabi udah tahu, Pak, nanti aku dikopek nih, dikopek macam roti sama umatku sendiri. Ya betul, Nabi diusir dari kampung sendiri kok, Pak. Harus ke Madinah tuh bahkan terusir, Pak. Kalau masih bisa bertahan, masih ada kenyamanan, Nabi memilih tinggal di Mekah. Jadi bukan pindah-pindah piknik begitu, Pak. Makanya ketika Nabi hijrah itu sama Abu Bakar, dari atas bukit itu Nabi pandangi, ya anti, ya ardul lati, ya ahbabtu, engkau adalah negeri yang kucintai, wahai Mekah. Laula akhrajani qaumi, kalau bukan karena kaumku usir aku tidak mau tinggalkan kamu. Berat Nabi itu. Tapi beliau harus mengalami ini, kerusakan umat yang sangat parah. Ya. Nah, akhirnya inilah jadi dalil. Nah, kemarin ya, ketika sebelum Nabi diutus, mereka bisa berdalih ketika nanti di akhirat diazab. Ya Allah, kami tak ada yang beri peringatan setelah Rasulullah di atas, tidak ada lagi alasan. Ini jadi hujah, makanya kan. Makanya ayatnya apa? Tadi lanjutannya apa? Antaqulu ma ja'ana, supaya kalian jangan berkata ma ja'ana, tidak ada yang datang kepada kami, min basyir, yang memberi peringatan, wala nadhir, yang memberi berita gembira, wala nadhir, jangan ada juga yang beri peringatan. Enggak. Ya, kata Allah apa? Faqad ja'akum basyiru wa nadhir, sungguh dengan datangnya Muhammad sudah datang yang memberikan kamu berita gembira dan peringatan. Kalau nggak beriman, ini hujah untuk mengazab kalian.
Ya, wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya, dan Allah maha mampu, kuasa atas segala sesuatu. Maka ayat ini buat orang yang mengubah agamanya, ya, yang akan berlepas diri dari ketersesatannya dengan datangnya Nabi Muhammad, dengan adanya ayat ini kunci hujah. Mereka wajib mengikuti Islam, agama Nabi Muhammad, Al-Quran, karena mereka sudah dengar, ya. Maka tidak ada lagi masa fatrah, nggak ada lagi masa fatrah berakhir, maka masuklah kepada masa keislaman al-akhir dengan Rasulullah sebagai khataman nabiyyin, nabi yang paling terakhir, dan jaraknya 650 tahun kurang lebih dari berbagai kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi bisa memahami ya tentang masa fatrah yang ada, rentang waktu antara Nabi Isa dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan rentangnya itu 900 tahun. Dari kapan? Dari Nabi Isa diangkat dan Rasulullah hijrah. Nah itu beda lagi. Nabi Isa diangkat sampai Rasulullah hijrah. Tapi ala kulli hal berapanya kayaknya nggak begitu penting buat kita. Ya, tapi yang penting bagi kita apa? Ketika satu umat sudah jauh dari Rasulnya seperti kita sekarang, maka kerusakan pasti merajalela, agamanya pasti merosot. Semakin jauh makin tahun kan gitu. Ini 1445 kan, nanti 1446, makin kesesatan makin banyak. Ya Pak, makanya dakwahnya harus gencar. Nah sekarang ada nggak kemungkinan Nabi turun lagi? Nggak ada. Terus siapa yang bisa mengingatkan kesesatan umat? Para ulama, warahatul anbiya. Dengarkan kata orang ulama. Kalau nggak mau dengarkan ulama, kau mau ikut siapa lagi arahan? Ini kadang orang banyak memandai. Ulama dimusuhi kan, lihat kan? Mau siapa lagi? Itulah pewaris para nabi. Dan semakin tahun Pak akan semakin ya abarru, ya akan semakin mudorot, makanya ya kita harus lebih gencar ngajinya, ya harus lebih kencang lagi mengkaji Al-Qur'annya. Sudahlah cukup ngaji-ngaji yang seremonial, ya kita ngaji yang betul-betul ilmiah, ayatnya jelas, hadisnya jelas. Saya lebih senang begitu Pak, jujur aja Pak. Saya kalau diminta ceramah yang tahunan, yang seremoni itu Pak, lebih gampang Pak. Cari ceramah nanti lucu-lucu gitu kan, daripada ngajar yang begini satu ayat. Tapi saya merasakan Pak, jemaah lebih membekas dengan yang begini. Ilmunya tuh terasa terupgrade daripada yang ceramah umum-umumnya aja begitu ya. Nah itu, jadi kita lebih giat memegang ilmu agama, karena di zaman Nabi itu agama paling tinggi waktu Nabi wafat. Sekarang sudah 1400 tahun lebih, maka kekhawatiran kita akan semakin dalam. Saya kira itu, kita bahas satu ayat dulu saja, nanti tanggung ya. Kalau ayat berikutnya tentang Nabi Musa dan menghadapi Bani Israel, disuruh masuk ke Palestina, itu yang berikutnya. Nggak tahu kita lanjut atau tidak, karena takutnya masih Lebaran atau yang lain, kita lihat. Ada pertanyaan? Silakan Pak ini. Masih lama kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau minta pandangan Ustaz dari munculnya seorang ulama dengan diawali tutup yang telah dipandang dengan pantat. Dia menguasai kehidupan seluruh bahasa yang ada di dunia ini, bahasa malaikat, bahasa hewan. Apa pandangan Ustaz? Soalnya dia bukan bahasa Arab ya, tapi dia memakai bahasa Suryani. Apa pandangan Ustaz? Soalnya ada sampai ke negara tetangga Malaysia viral, tapi ulama Indonesia begitu tidak ada begitu benar. Apa pandangan Ustaz? Iya. Sebenarnya banyak yang mengkritik. Ya, yang mengkritik banyak kok. Bahkan teman-teman saya atau rekan-rekan saya yang praktisi bahasa Arab, para ulama muda, bahkan yang asli orang Arab, banyak mengomentari itu bukan bahasa itu. Ya, itu memang
Ya, seperti Ruwaibidah asal ngucap. Kalau memang betul coba suruh ulang. Ya. Dan kalimatnya itu aja kalau kita tahu bahasa Arab. Inna kalimata maqali innama kalimata fimallah. Itu kan? Itu diulang-ulang asal bunyi. Coba suruh ulang persis. Jadi ini namanya Ruwaibidah di akhir zaman, ya, orang yang tidak punya ilmu, ya, yatakallam an amrin ammah, dia ngomong tentang perkara orang banyak, akhirnya menyesatkan orang. Daripada ngurusin yang sesat, mendingan kita pegang hidayah kuat-kuat aja, skip aja yang begitu-gitu. Ya, kadang-kadang lewat terus memang di Instagram itu buat inilah, buat geli-geli perut aja. Ya, kalau masalah wali, semua kita berpeluang jadi wali. Wali itu apa sih? Ya jelas dalam surat Al-A'raf Allah sudah bilang 197, Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab. Sesungguhnya wali-wali Allah, ya, adalah yang diturunkan kitab. Wa huwa yatawallas shalihin. Jadi orang-orang solihin, minal muttaqin. Wali Allah tuh orang-orang yang bertakwa. Ya, cuman saya juga nggak tahu ada siapa di baliknya sehingga kok nggak berani ditertibkan. Ya, katanya ada, ya, kekuatan besar yang ada di belakangnya. Makanya akhirnya para asatidz yang malas berhubungan dengan permasalahan hukum yang sekarang abu-abu modelnya kan, lebih bagus ya, kadang adil kadang tidak, kadang fakta kadang tidak, lebih bagus kita jaga umatnya aja deh daripada menghajar oknumnya gitu, ya. Kadang-kadang yang benar meluruskan malah dihantam sama netizen yang nggak paham. Jadi mendingan kita yang begitu-gitu skip, nggak usah didengarkan, ya, daripada membuat rusak telinga dan pikiran kita. Itu bukan bahasa Arab tuh, nggak ada, ngarang-ngarang aja itu, ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan yang kami sampaikan. Yang pertama, sebelum Rasulullah SAW, Nabi itu diturunkan hanya untuk kaumnya. Misalnya Nabi Musa untuk kaum Yahudi, Nabi Isa untuk Bani Israel. Hanya Rasul kita sebagai rahmatan lil alamin. Nah, kenapa yang Nabi sebelumnya itu tidak rahmatan lil alamin? Yang kedua, besok insya Allah kita puasa Tarawih, kemudian ahadnya kita puasa Arafah, dan kita disunahkan untuk tidak makan sebelum Idul Adha selesai. Nah, apa dasar hukumnya dan apa yang terjadi di hari Tarawih itu sehingga kita disunahkan untuk berpuasa? Dan apakah sebelum kita sholat itu berpuasa atau bagaimana? Sehingga kita berbanyak atau makannya setelah sholat Id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada kalangan Rasul yang diutus ke umum, ada. Tapi ada yang Nabi hanya diutus pada kaumnya saja. Saya nggak hafal yang siapa-siapa saja. Terus kenapa Rasulullah? Ya karena Rasulullah kan pamungkas, terakhir. Risalah itu harus sempurna menyeluruh. Makanya Rasulullah diutus, inna arsalnaka, ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali kamu menjadi rahmat untuk seluruh alam. Yang namanya pamungkas. Makanya nggak boleh ada yang tersisa di muka bumi ini kecuali Nabi telah ingatkan atau agen-agen Nabi ingatkan tentang agama Islam. Ya, nah itu, dan itu sesuai kebutuhan saja, sesuai kebutuhan. Sebenarnya banyak cerita Nabi lain yang nggak ada di Quran. Makanya dalam ayat, ya, ada yang qasasnahum alaika, ada yang lam naqsushum alaik, ada yang aku ceritakan pada kalian, ada yang tidak. Ya karena kemampuan kita nggak bisa banyak mencerna. Nabi itu banyak sekali. Ada yang tidak termaktub di hadis dan di Quran yang mungkin dia cuma melanjutkan Nabi sebelumnya. Kadang-kadang ada Nabi yang dia nggak dapat kitab suci, dia cuma melanjutkan Nabi sebelumnya untuk meluruskan kerusakan saja. Nah itu bedanya. Yang kedua, kita puasa Arafah insya Allah hari Ahad,
ya 9 Dzulhijjah. Tarwiyah itu apa? Ya tarwiyah salah satunya karena masih di dalam 10 awal Dzulhijjah, ya. Jadi termasuk berpuasa, bahkan ada yang puasa dari awal kan, dari 10 Dzulhijjah. Itu bagus karena pahala amal soleh di 10 ini sampai nanti Idul Adha adalah pahala yang sangat tinggi, ya. Kemudian tentang sholat Id, ya kalau di Idul Adha makannya setelah sholat, ya. Kalau Idul Fitri sebelum sholat, ya. Kenapa makannya setelah sholat? Ya, dalilnya apa? Ada hadis Nabi itu kalau beliau Idul Fitri tidaklah keluar sebelum memakan kurma 3, 5 atau 7 begitu, ya. Lantas kenapa di Idul Adha tidak? Karena Nabi ingin pelaksanaannya lebih cepat sholatnya, bahkan beliau saking cepatnya pelaksanaan para sahabat, ya, kurban itu beliau makannya dari hasil olahan daging kurban. Kalau kita kan nggak bisa, ya, panitia kalau tunggu nanti, ya kalau saya biasa, saya kalau makan ini karena sekarang jaga badan, makannya habis zuhur, sarapan tidak bisa. Tapi kalau yang biasa ngopi sarapan kue pagi, nggak bisa nahan daging kurban diolah, ya. Nah, jadi hikmahnya kenapa Idul Adha dianjurkan lebih cepat supaya kurban bisa dilaksanakan, karena memang Idul Adha sampai hari tasyrik adalah yaumi aklin wa syurbin, hari pesta makan minum. Kalau Idul Adha, Idul Fitri tidak. Idul Fitri Lebaran besoknya puasa Syawal boleh, ya. Nah itu Idul Adha kenapa kita makannya habis sholat biar puas. Kalian boleh berpesta makan dalam tanda kutip yang positif, makan minum selama 3 hari, nggak boleh puasa di hari tasyrik. Itu hikmahnya. Kenapa Nabi makan setelah pulang? Beliau mengkonsumsi apa yang jadi hasil dari daging kurban yang memang barokah. Ada lagi? Berapa menit lagi? Cukup? Ya, silakan. Boleh singkat padat. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau melaksanakan puasa, terus puasa apa? Terus kita disakit itu, apa boleh dikodok atau enggak? Kayaknya kalau saya bilang, ini pendapat saya lah ya, bukan pendapat ulama lah ya, baru nih. Kalau memang sakit berarti itu namanya sohibul udzur, orang yang terhalang karena takdir. Bapak udah niat, ya udah dia canangkan, tiba-tiba sakitnya harus minum lagi misalnya gitu, ya, atau dehidrasi, maka nggak usah puasa, nggak apa-apa, Allah sudah catat, insya Allah. Apakah harus diqadha? Kan nggak wajib. Ya, mau qadhanya kapan? 10 Dzulhijjah nggak bisa, 11 nggak bisa, 12 nggak bisa, gitu. Hari lain berarti nggak 9 Dzulhijjah lagi, gitu. Jadi nggak apa-apa. Tapi Bapak sehat kan? Sehat. Nanya aja kan? Iya, gitu. Ya, siap-siap. Kalau saya insya Allah malam nih sahur dari tarwiyah. Tapi kalau Bapak Ibu mau Arafah aja itu paling afdol, nggak masalah. Ya, teman-teman Pak Erwin dari tanggal 1 udah puasa di Zulfirdaus, ya Pak Erwin, ya. Kalah kita sama om-om kita. Ada lagi? Kalau tidak saya mau umumkan ini, terima kasih atas infak ya untuk pembangunan asrama santri tahfiz. Kemarin instalasi air 9.800.000 sudah terpenuhi, instalasi listrik 11.200.000 sudah terpenuhi, alhamdulillah. Keramik musola santri 38.500.000 sudah diambil 1 orang. Keramik ruang admin 25 juta di urunan, alhamdulillah sudah terpenuhi. Ya, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan yang menyumbang Allah lipat gandakan keberkahan rezekinya. Cuma tinggal 2 sih yang saat ini cat, ya, untuk mengecat ruangan dalam dan ruangan luar. Tadi tukang catnya sudah datang, saya suruh mereka hitung, estimasi sih ruangan dalam itu 13 juta, kemudian bangunan luar 19.400.000. Kalau ingin ikut bersedekah mengalirkan pahala di bulan Dzulhijjah ini bisa ikut di antara 2 ini untuk pemilihan cat 13 juta dan 19 juta. 13 juta dalam, 19 juta luar. Kemudian ini ada penawaran umroh. Jadi Pak Rahmat, kita berangkat sama-sama insyaallah, ya. 17 Juli saya juga baru diamanahi semalam. Ustadz berangkat 17 Juli bersama musafir.
Dan katanya masih ada 3 kursi ternyata dari penambahan. Kalau ada yang mau ikut umroh 17 Juli berangkat lewat KL Kuala Lumpur boleh. Tapi kalau mau belum punya paspor dari sekarang berangkat. Kalau dekat-dekat harus sudah punya paspor. Ya, saya sama Pak Rahman berangkat, beliau dan keluarga tanggal 17 Juli melalui Kuala Lumpur 12 hari menggunakan pesawat Saudi Airlines. Nginapnya bagus, hotelnya Concord di Madinah dan Fajrul Badi' di Mekah, di area Ajiat, tidak jauh ke arah Masjidil Haram. Yang ingin umroh dengan keluarga boleh, tapi tinggal sisa kursi 3 saja. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan ke tanah suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.